Selamat malam pemirsa, senang sekali bersama dengan saudara-saudari dimanapun sekarang berada. Sekarang kita berada dalam sebuah program acara yang luar biasa yang berjudul Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diinisiasi oleh Adventist Layman Service Industries bekerja sama dengan Hope Channel dan beberapa akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Di antaranya kita sudah bersama dengan Profesor Daniel Saputra. Beliau adalah akademisi dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Profesor, apa kabar? Baik. Profesor Daniel, apa kabar? Apakah sudah tersambung dengan kita? Oke, sementara kita terhubung dengan beliau, bersama dengan kita juga ada akademisi dari Universitas Kelabat di Air Madidi, Sulawesi Utara, Bapak Sumampau. Apa kabar Pak Sumampau? Selamat malam. Selamat malam, puji Tuhan. Baik. Selamat malam. Pak Daniel, apakah sudah tersambung bersama dengan kita? Oke, sementara menunggu beliau, kita bersama dengan kita di studio sudah ada Bapak Andrew Tambunan. Selamat malam Pak Andrew, apa kabar? Selamat malam Pak, puji Tuhan luar biasa. Pak Andrew ini adalah praktisi pertanian. Kalau saya tidak salah, Bapak dulu sarjana Pak ya, tapi bukan dari sarjana pertanian ya? Sarjana. Saya basicnya sebenarnya IT. IT ya? Iya. Oh oke. Kok bisa Pak, seorang sarjana IT itu bisa menjadi petani itu Pak? Gimana ceritanya itu? Jadi kondisinya dulu dari pekerjaan itu mengharuskan saya bekerja di hari Sabtu, yang mana hari Sabtu itu saya ibadah. Jadi karena memang ibadah yang utama, ya saya pilih keluar dari kerjaan itu. Dan ketepatan waktu itu juga keluarga ada beli lahan di daerah Bogor. Oh oke. Jadi saya pikir ini waktu yang sama dan cocok, ya sudah saya coba untuk beralih ke pertanian. Oke Pak. Sudah berapa tahun menjadi petani Pak? Kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun sudah ya? 7 tahun. Baik pemirsa, bersama dengan kita di sini Pak Andrew bawa contoh ini ya, hasil pertaniannya. Di sini ada sawi putih. Di sini juga ada daun bawang dan ini ada baby buncis ya bersama dengan kita. Ini adalah hasil dari pertanian yang dibawa langsung dari pertanian mereka di Bogor ya Pak ya? Di Bogor Puncak. Di Bogor Puncak. Iya. Oke, untuk lebih jelas tentang apa yang beliau ini lakukan di lahan pertaniannya, coba kita lihat sebuah cuplikan berikut ini.
Nah, pemirsa, tadi telah kita lihat cuplikan menarik sekali ya, Pak Andrew. Ini hebat sekali ini. Ini tanaman-tanaman ini memang Bapak punya Bapak sendiri ya, tanam sendiri ya. Iya, benar, Pak. Mulai dari persiapan lahan sampai ke panen juga Bapak yang kelola sendiri ya. Iya, benar. Karyawan ada berapa, Pak? Karyawan sekarang ini kurang lebih 5 orang. 5 orang ya. 5 orang. Pak, boleh cerita nggak, Pak? Ini berapa lama untuk supaya bisa panen nih, Pak, tanaman-tanaman ini, Pak? Kalau untuk sawi putih dan daun bawang ini kurang lebih 2,5 bulan sudah bisa panen. 2,5 bulan sejak pembibitan atau sejak tanam? Sejak pindah tanam. Sejak pindah tanam ya. Jadi kalau ini dibibit, kalau yang sawi putih kita ada persemaian kurang lebih 3 minggu. Untuk daun bawang ini kita memang langsung potong stek itu langsung tanam. Jadi nggak perlu disemai. Jadi berapa lama panen daun bawang? Kalau daun bawang 2 bulan, kurang lebih 2,5 bulan. 2 bulan ya. 2,5 bulan sudah bisa panen. Kalau baby beans ini, Pak? Kalau untuk baby buncis ini kita langsung tanam ya bijinya. Bibitnya langsung, benihnya kita tanam langsung, kurang lebih 50 hari udah bisa panen ini. 50 hari ya? Ya. Wah, ini berarti semua dalam waktu kurang dari 3 bulan ini bisa menghasilkan ya, Pak ya? Ya, kurang lebih 3 bulan udah bisa panen. Menarik sekali. Pak, bisa cerita nggak, Pak, bagaimana mulai pengolahannya ini, mulai dari pengolahan lahan sampai kemudian sebelum panen itu, Pak? Oke. Jadi sebelum kita memulai budidaya ini, kita harus tahu dulu tanaman apa yang mau kita tanam gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya contohnya seperti sawi putih. Sawi putih kita lakukan penyemaian dulu pertama. Oke. Karena penyemaian ini makan waktu 3 minggu. Itu Bapak berarti pengolahan tanah nih. Ada alat atau pakai tenaga manual, Pak? Untuk pengolahan tanah kita pakai mini tiller ya, jadi kultivator gitu, Kultivator ya. penggembur tanah gitu, mesin seperti yang di video tadi. Oke. Lalu setelah kita persemaian karena makan waktu 3 minggu, sembari kita lakukan pengolahan tanah, mempersiapkan media tanamnya kan. Jadi kita gemburkan tanahnya, lalu kita berikan pupuk dasar yaitu kotoran hewan ya, kotoran hewan, pupuk dasar. Lalu kita buat bedengannya sampai nanti menunggu benih yang kita semai tadi itu sudah siap besar ya. Sudah siap untuk pindah tanam. Kurang lebih 3 helai 4 helai daun itu sudah bisa pindah tanam. Waktunya kurang lebih 3 minggu ke sebulan lah. Sebulan ya? Iya, 3 minggu sampai sebulan kita udah bisa pindah tanam. Saya sudah pindah tanam, Pak. Itu kan dari tanam tadi itu mungkin ada sekitar 2 sampai 3 bulan supaya bisa panen. Kegiatan apa yang dilakukan, Pak? Iya, jadi setelah kita pindah tanam ke lahan yang sudah kita persiapkan, dalam waktu 7 sampai 10 hari kita akan lakukan itu pemupukan susulan. Jadi kita memang menggunakan juga pupuk kimia sebagai bantuan gitu. Sebenarnya ini hampir sama seperti manusia juga gitu. Jadi kalau masih baru atau baru lahir, memang harus ekstra perhatian kita ke situ. Karena di situ waktu kritis nih istilahnya. Jadi ada hama, ada cuaca. Jadi memang perawatan kita fokus ke situ. Dalam waktu kurang lebih 3 minggu sampai sebulan. 3 minggu sampai sebulan pertama itu ya? 3 minggu sampai sebulan pertama kita harus rawat betul itu. Kita perhatian khusus itu sama tanaman. Lalu setelah sebulan setelahnya itu sudah mulai kuat. Jadi kita ada perawatan seperti penyiraman, seperti menyemprot pestisida karena akan ada hama seperti itu. Untuk penyemprotan itu juga kita bukan pada waktu sudah ada ulat baru kita semprot. Jadi ada ya seperti preventif lah, pencegahan. Jadi memang ada rutin dalam 2 minggu sekali atau dalam seminggu sekali kita lakukan penyemprotan. Nah, itu Bapak bicara tadi tentang hama dan kemudian ada gulma, ini penyakit-penyakit yang biasa dihadapin. Kan kita tanam itu, Pak, saya juga anak petani ya. Kadang-kadang itu nggak mudah. Kadang-kadang ada hama lah yang kita nggak expect. Ada pernah cerita gimana itu serangan-serangan hama ini begitu sulit dihadapin atau gimana? Atau selama ini biasa aja, Pak? Kalau serangan hama sebenarnya pasti ada ya, dan memang sudah ada obatnya untuk hama tertentu pasti ada obatnya. Jadi yang paling kita tidak bisa lawan sebenarnya itu cuaca ya. Jadi kalau memang sudah hujan terus, pas lagi musim hujan kita nggak bisa apa-apa. Mungkin bisa ditanggulangi dengan
menggunakan plastik sungkup. Tapi kalau kita plastik sungkupin semuanya kan modalnya akan lebih besar lagi. Jadi caranya menanggulanginya kita pilih tanaman apa yang kuat di musim hujan gitu. Bisa kasih contoh nggak Pak, hama-hama apa yang biasa? Kalau hama biasanya penggorok daun, ulat. Ulat itu akan ada, biasa kalau di sayuran itu ada bolong-bolong gitu ya. Nah itu ulat daun. Ada juga seperti ulat dari dalam tanah, ulat tanah dibilangnya. Jadi itu memang langsung dia rusak dari akarnya gitu. Dari akar. Sejauh ini pernah gagal panen nggak karena serangan hama ini? Kalau untuk serangan hama enggak ya. Enggak ya, kita udah bisa antisipasi ya begitu lihat, atau sebelumnya kita sudah tahu obatnya juga. Gagal panennya itu pernah itu ya itu tadi karena cuaca. Cuaca ya. Cuaca sudah tak terlawankan ya kan. Baik, bersama dengan kita juga ada narasumber akademisi Bapak Marky Sumampau. Pak Marky sudah tersambung dengan studio, Pak? Kedengaran ya? Iya. Ya Pak Marky, tadi kita telah mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Andrew ya tentang bagaimana mereka melakukan proses mulai dari pembibitan sampai dengan pemeliharaan ya sebelum panen. Kira-kira ada masukan nggak Pak yang perlu disampaikan kepada pemirsa sekalian tentang apa yang dilakukan oleh Pak Marky ini, Pak Andrew ini? Iya, terima kasih. Jadi khusus sawi putih ya. Sawi putih ini merupakan tanaman yang hidup di dataran tinggi. Jadi biasanya dia hidup di dataran tinggi 1.000 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Jadi dia butuh udara yang dingin, setidaknya 20 derajat, 21 derajat, sehingga pertumbuhannya akan maksimal. Karena ada perbedaan memang kalau kita tanam di dataran tinggi dan dataran rendah. Kalau di dataran tinggi, seperti yang dipraktekkan oleh saudara kita, itu kelihatannya besar-besar karena di dataran tinggi. Kalau di dataran rendah, hasilnya kecil-kecil. Nah, masukan saya untuk Bapak adalah ini, kalau boleh, salah satu kelemahan dari budidaya sawi putih ini adalah seringnya kita menyemprot dengan pestisida, bahan kimia. Karena sekarang yang kita mau kedepankan adalah tanaman-tanaman organik. Tanaman-tanaman organik. Siap. Jadi pengendalian hama dan penyakit itu sebaiknya kalau bisa secara biologis atau fisik, kita kendalikan secara biologis atau fisik. Contohnya seperti ini kalau biologis. Contohnya ada tanaman-tanaman tertentu seperti batang bawang. Batang bawang itu kalau kita tanam dekat dengan tanaman kubis putih ini, dia punya serangan insek itu akan lebih berkurang karena biasanya insek itu tidak terlalu suka dengan aroma dari batang bawang ya, batang bawang. Atau kita bisa tanam tanaman kenikir di sekitar, di pinggiran tanaman kenikir, karena tanaman kenikir ini dia memberikan efek yang tidak baik kepada hama-hama tanaman sayuran sawi putih ini. Jadi seperti itu. Pak Marky, saya tertarik tadi dengan yang dikatakan oleh Pak Marky bahwa tanaman-tanaman jenis ini memang hanya cocok tumbuh di daerah pegunungan, dataran tinggi, Pak ya. Dan ini kan kebetulan kita adalah merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bagaimana kalau seandainya kita memiliki lahan di lahan yang sedikit rendah, Pak? Kira-kira yang dengan usia 3 bulan ke bawah itu kira-kira tanaman apa yang kira-kira juga bisa menjadi alternatif yang bisa ditanam oleh para pemirsa kita, Pak? Kalau sawi putih dengan kemajuan teknologi sekarang, dulu tahun kalau misalnya brokoli itu masuk di Indonesia tahun 1970 kira-kira. Brokoli yang ada waktu itu cuma di dataran tinggi, tapi dengan kemajuan teknologi sekarang di dataran 100 sampai 200 meter dari permukaan laut pun sudah ada benihnya. Sudah ada benihnya. Jadi kita bisa cari, dijual benihnya untuk dataran rendah. Tetapi memang ukurannya berbeda. Pertama, kedua umur panennya berbeda. Jadi kalau misalnya dataran
dataran brokoli atau sawi di dataran tinggi biasanya umurnya lebih panjang. Kemudian ukurannya lebih besar. Kalau di dataran rendah biasanya umurnya lebih pendek karena ketercapaian akumulasi panas lebih cepat. Dan ukurannya biasanya sedikit lebih kecil. Nah, kalau kita punya lahan yang sedikit lebih rendah, misalnya di 200 atau 300 meter dari permukaan laut, bisa menggunakan bibit sawi atau brokoli atau sayur-sayuran yang khusus di dataran rendah. Itu dijual di pasaran. Di toko-toko pertanian dijual untuk bibit-bibit yang khusus hidup di dataran rendah. Oh, jadi ini bisa ya Pak ya? Artinya sayuran-sayuran yang tadinya ini memang cocoknya dari itu ada bibit khusus untuk dataran rendah ya Pak ada. ya? Iya, ada. Kalau ada bibit khusus di dataran rendah sudah ada dijual. Kalau misalkan nih Pak, ini misalkan para pemirsa ingin mencoba tanam di depan rumahnya Pak, kira-kira memungkinkan Pak tanaman-tanaman ini ditanam secara ya depan rumah lah untuk hobi gitu? Iya bisa. Jadi metode yang bisa kita gunakan adalah metode-metode seperti penggunaan metode hidroponik bisa digunakan. Metode hidroponik tidak perlu lahan yang besar, tetapi hasilnya bisa lebih banyak kalau kita buat di depan rumah. Atau kalau misalnya kita hanya untuk gunakan konsumsi sendiri, bisa kita gunakan di polybag di depan rumah untuk konsumsi sendiri. Itu bisa. Karena kalau kita hidup di dataran rendah, itu bibitnya ada sekecil apapun lahan kita. Kita harus ingat, sekecil apapun lahan kita di muka rumah atau di belakang rumah, bisa kita berdayakan untuk menanam sayur-sayuran setidaknya untuk kita punya konsumsi sendiri dulu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Margi, sangat menarik. Saya tadi berpikir ini hanya cocok di dataran tinggi, ternyata enggak ya. Ini Pak Andrew ini kira-kira ada kepikiran nggak untuk membuka di luar lahan puncak begitu kalau memang bisa digunakan di luar dataran tinggi ini? Karena memang saya fokusnya usaha ya, jadi kita cari yang risikonya lebih kecil ya. Risiko lebih kecil. Jadi yang dianjurkan di dataran tinggi kita pilih dataran tinggi. Tapi ini tidak menutup kemungkinan buat pemirsa atau buat siapapun yang misalnya mau tanam di rumah. Ya tadi yang seperti yang dibilang Pak Sumampo, ada bibit yang memang sudah dikhususkan untuk dataran tinggi dan untuk dataran rendah gitu. Jadi ada banyak jenis lah itu, ada banyak jenis. Ini kan Bapak tanam sekitar 1 hektar ya Pak ya, lahan di 1 hektar lahan. Kurang lebih 1 hektar. Gimana dengan permodalan Pak? Apakah kita yang bukan petani, yang kita tahu itu kan dari bibit kecil bisa tumbuh besar gitu ya. Kira-kira untuk modal 1 hektar itu kira-kira butuh berapa itu Pak? Ya butuh lumayan lah. Butuh lumayan juga ya modal ya. Oke, jadi tapi ini nanti di sesi berikut kita akan bicara dengan hasil ya. Tapi yang kita mau lihat di sini adalah pertanian ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan usaha lain, bisakah ini dikerjakan dengan modal yang tidak terlalu besar? Itu yang kami ingin ketahui. Sepengalaman saya mungkin bisa. Tapi kalau untuk memulai membuka dari awal yang baru, saya rasa membutuhkan modal yang cukup. Struktur biaya yang paling besar ada di mana? Di persiapan lahan atau di bibit atau di pemberian? Biaya pasti pembukaan lahan, lalu di pekerja juga besar itu. Pekerja juga besar ya. Pak, ini kan Bapak ini kerja. Sudah mempekerjakan orang sambil kerja juga ya? Sambil kerja, saya ikut kerja juga. Insinyur pertaniannya kerja juga. Meminimalisir pengeluaran. Pak, dari pengalaman di bagian pertama ini ya, dari pengalaman selama ini, hanya untuk mendahului sebelum ke yang lain ya, untung ya Pak ya, untuk usaha ini semua untung ya? Harus untung. Harus untung. Iya. Oke, ini saya hanya terpikir aja nih. Tadinya kan Bapak kerja di perusahaan telekomunikasi itu. Penghasilan Bapak ketika bekerja di perusahaan telekomunikasi dibanding dengan bertani ini lebih besar mana Pak? Ini sedikit agak pertanyaan agak private tapi ada tujuannya tentunya. Pastinya kalau dihitung dengan skala luas yang saya kerjakan itu ya
lebih besar lah dari pertanian ya. Lebih besar pertanian Dari ya. pertanian. Wah, ini menarik pemirsa. Beliau ini sebelumnya bekerja sebagai salah satu engineer di perusahaan telekomunikasi Indonesia dan memutuskan untuk ini, dan ternyata penghasilan lebih besar. Baiklah saudara, kita akan sebelum kita lanjutkan, kita akan lihat dulu yang satu ini. Apakah Anda pernah bertanya-tanya jika para vegetarian mendapatkan protein yang cukup? Jika tolak ukurnya adalah perlindungan terhadap patah tulang pergelangan tangan, maka protein nabati tampaknya merupakan pilihan yang baik. Apakah Anda bertanya-tanya di mana dapat menemukan protein nabati? Kacang-kacangan dan biji-bijian adalah sumber yang sangat baik. Produk-produk kedelai seperti tahu dan tempe penuh dengan protein, dan studi kesehatan Adventist menemukan bahwa meningkatkan makanan protein nabati menurunkan resiko patah tulang pergelangan tangan hampir 70%. Menikmati makanan protein nabati adalah keuntungan abadi lainnya. Apa yang dapat Anda lakukan dengan tambahan 5 tahun? Mendapatkan gelar, mengunjungi 7 keajaiban dunia, atau mencium pipi cicit Anda? Anda dapat melakukan banyak hal dalam 5 tahun. 5 tahun adalah perbedaan yang para peneliti temukan dalam harapan hidup antara Adventist vegetarian dan non-vegetarian. Studi kesehatan Adventist menemukan bahwa para vegetarian hidup 5 tahun lebih lama dari non-vegetarian. Mengadopsi pola makan vegetarian dapat menambah 5 tahun ke dalam hidup Anda dan merupakan keuntungan abadi lainnya. Perjuangan terjadi kepada banyak orang ketika mencoba untuk menghilangkan kelebihan berat badan. Satu cara untuk menang adalah untuk mengadopsi pola makan vegetarian total atau vegan. Sebuah studi kesehatan Adventist baru-baru ini menemukan bahwa semakin dekat seseorang mengkonsumsi pola makan vegetarian total, semakin dekat pula terhadap berat badan ideal mereka. Jadi, setiap langkah yang Anda ambil menuju pola makan vegetarian total akan memberikan Anda sebuah keuntungan dalam perjuangan tersebut. Pola makan vegetarian total adalah keuntungan abadi lainnya. Selamat malam pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita ya dengan Pak Andrew dan beberapa narasumber akademisi kita yang telah bersama dengan kita. Tadi Pak Andrew telah berbicara tentang proses pertanian ya Pak ya. Siap. Kami ingin tahu juga kira-kira gimana hasilnya. Saya telah mulai tadi, menarik sekali ternyata Bapak bilang bahwa penghasilan yang Bapak dapat sebagai petani ternyata lebih besar daripada penghasilan yang Bapak dapat sebagai seorang engineer di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar Indonesia. Wah, itu hebat sekali Pak. Pak, boleh cerita nggak Pak ya? Tentang panen Pak, dari 1 hektar tuh ya, saya nggak tahu ini berapa yang ini, boleh cerita nggak kira-kira produksi dari lahan pertanian itu, bisa cerita nggak Pak kira-kira gimana? Oke, gambarannya? kalau saya hitung untuk 1 hektar ya mungkin kita lebih ke ini, karena kita sesuai permintaan. Jadi kita kerjasama dengan vendor, dia butuh order kuota dalam waktu seminggu segini, misalnya dalam waktu seminggu dia minta 50 kilo, lalu kita program tanam di lahan gitu. Jadi tapi secara hitung-hitungan untuk keuntungan panen itu bisa dapat 2 kali lipat dari modal budidayanya gitu. Oke. Dalam waktu 3 bulan. Dalam 2 kali lipat dari modal dasarnya ya. Dari modal dasarnya. Oke. Pak, ini menarik nih. Jadi Bapak ini tanam, Iya. bukan jual di pasar begitu tanam kemudian jual ya, tapi udah ada order dulu baru tanam ya. Oh iya, jadi harus ada program dulu dari vendor. Karena kalau kita, nah ini salah satu kelemahan juga ini di petani-petani ya di kampung gitu ya misalnya. Ya, pada umumnya ya. Petani konvensional, mereka tanam dan harga itu kan turun ya. Jadi kalau kita memang bisa jual itu ke vendor, atau kalau lebih bagus lagi kita bisa jual langsung ke konsumen, itu harga bisa lebih baik gitu. Jadi selama ini Bapak jual ini yang mengkonsumsi ini pada umumnya siapa aja Pak? Vendor-vendor Bapak itu maksudnya apakah ke restoran atau ke hotel atau kemana ini ya? Iya, ini yang banyak ini di supermarket. Supermarket ya? Oke. Jadi Bapak nggak jual ke pasar tradisional ya? Biasanya gini, kalau kita kasih barang ke vendor, lalu nanti mereka ada sortir ya, mereka sortir. Nanti barang yang dia reject atau biasa istilahnya BS gitu ya, itu nanti kita bisa kasih ke ya yang beli lagi, itu yang akan dijual di pasar kayak gitu. Oke. Ini menarik saudara. Pasar
itu merupakan suatu masalah utama bagi petani Indonesia. Iya. Mereka sangat bagus dalam produksi pertanian, tapi setelah panen, pasca panen tidak ada yang bisa dilakukan kecuali jual kepada tengkulak. Di sana ada para tengkulak juga nggak Pak untuk apa namanya ya menawarkan dengan ini. Kira-kira perbandingan harga yang Bapak dapat dari supplier langsung dengan harga yang ditawarkan oleh tengkulak itu jauh nggak Pak? Sangat jauh ya. Sangat jauh. Contohnya aja misalnya seperti sawi putih ini. Sawi putih di vendor bisa di harga 10.000 per kilonya. Oke. Kalau kita jual ke tengkulak, dia bisa tekan itu sampai 2.000. 2.000 ke 10.000. 2.000 ke 10.000. Wah, ini pertanyaan saya berikut Pak. Bagaimana cara Bapak dapat vendor? Artinya ini kan customer. Vendor itu kan customer ya. Apa namanya? Gimana cara dapatnya itu Pak? Sehingga dapat order di awal tuh. Kalau saya review ke belakang, ya selain kita doakan ya, kita kan harus berusaha juga ya. Jadi saya memang cari ke daerah yang dekat puncak, itu daerah Cipanas. Memang itu banyak yang untuk menanam sayuran di sana. Lalu ya mungkin secara tidak sengaja aja, jadi kita datangin, kita tanya, lalu kita cerita-cerita, negosiasi, akhirnya bisa bentuk kerjasama gitu. Oh oke. Pak, ini kan sayuran ini kan apa namanya nggak tahan lama Pak ya. Iya. Nah. Ini ada teknologi yang digunakan nggak untuk pengawetan apa gitu. Jadi misalkan ketika dipanen ini kan kadang-kadang mudah layu lah, inilah. Ya. Ada beberapa jenis tanaman yang memang bisa kita akalin ya. Kita seperti daun bawang ini, kalau memang masih ada akarnya, kita bisa bikin di air lagi gitu, jadi bisa dalam 2 hari 3 hari masih bisa tahan gitu. Kalau kayak sawi putih ini termasuk kuat, ini dalam waktu 4 hari masih kuat gitu. Yang paling penting itu jangan sampai terkena panas matahari langsung gitu. Itu akan layu gitu, akan layu. Oke, bersama dengan kita ada Profesor Daniel Saputra ya dari Universitas Sriwijaya maksud kami. Pak Prof, selamat malam Pak Prof. Apakah sudah tersambung di studio? Prof Daniel? Oke, kita lanjut dulu. Prof Daniel, apa kabar? Kita belum tersambung dengan beliau, sayang sekali. Sementara tersambung, nanti Prof kalau saya sudah tersambung boleh sebutkan halo ya supaya kami tahu apakah Prof telah bersama dengan kita di studio, dengan komunikasi di studio ini. Oke, kita lanjut dulu Pak. Ini Bapak kan cerita tadi apa namanya tentang ya gambaran itu bahwa ada penjualan itu bisa 2 kali lipat dari modal dasar dari untuk pengolahan dan lain lumayan lah ininya. Lalu tadi juga Bapak telah bicara bahwa ini nggak jualnya ke tengkulak ya, tapi apa namanya ke vendor, langsung ke vendor. Mungkin customer yang lebih tepat untuk ini ya. Lalu yang berikut nih Pak ya, setelah panen ini ya, teknologi pasca panen yang dikatakan tadi itu ada teknologi lain nggak Pak selain tadi ya mungkin buat apakah refrigerator, kulkas atau apa gitu sehingga apa namanya bisa awet gitu Pak? Jadi karena memang kita langsung jualnya ke vendor, jadi sebenarnya itu dilakukan oleh vendor sebenarnya. Dilakukan oleh vendor. Jadi mereka ada kayak kulkas pendinginnya, kayak ya seperti yang tadi refrigerator gitu kan. Ada brand nggak khusus Bapak ini? Maksud saya gini, ini kan kalau nggak saya dengar Bapak itu ada buat nama usaha juga ya. Ada brand nggak yang Bapak buat ini di packagingnya atau ininya? Oh kalau di packaging tetap nama vendor. Tapi untuk pertanian saya bikin nama Agroblast. Agroblast ya? Iya. Karena dari awal saya memang berpikir pertanian saya ini harus bisa jadi berkat buat orang lain gitu ya. Oke. Paling sedikitnya buat pekerja yang ada gitu, merasakan dampak dari pertanian saya ini. Jadi packaging Bapak yang kerjakan ya? Packaging kita yang kerjakan. Ya, maksudnya pekerja juga ada yang kerjakan gitu. Nah, dari yang Bapak lakukan setelah pasca panen ini Pak, ada yang menarik nggak untuk disampaikan kepada para petani tradisional kita lainnya Pak? Iya, sebenarnya ya itu tadi kita sudah bahas sebenarnya pemasaran ya. Pemasaran ya. Jadi kita memang pintar-pintar untuk bikin produk ini, kita bikin item ini, pertanian ini, pintar-pintar bertani. Tapi ketika pemasaran, ya harga itu yang paling, karena ujung-ujungnya kita berusaha untuk mendapatkan uang gitu kan, untuk kita pergunakan. Nah kalau misalnya petani-petani yang lain
menjualnya kayak ke tengkulak atau kemana, harga itu akan ditekan banget itu. Jadi memang kita harus cari pasar yang lebih baik. Gitu. Pasar yang kita lebih harus baik. cari pasar yang lebih baik. Kita mencoba menghubungi kembali Pak Profesor Daniel Saputra. Apakah sudah tersambung? Oh, mungkin belum ya. Oke, lalu Pak Daniel ya. Ini kan tanaman ini adalah tanaman 3 bulanan ya. Jadi dalam 3 bulan akan bisa menghasilkan gitu ya. Jadi selama setahun itu berarti bisa berapa kali panen? 3 atau 4 kali? 3 siklus. 3 siklus pertaniannya. Pertanyaan saya tadi masalah harga ini. Apakah memang ada siklus harganya juga, Pak? Ada. Okay. Ada. Jadi ada memang fluktuatif lah ya, naik turun. Harga itu ditentukan oleh apa, Pak? Banyaknya produksi orang yang mengerjakan itu atau memang musim tertentu? Biasanya karena bahan baku banjir gitu. Oh, oke. Jadi misalnya dari daerah Jawa banyak tanam daun bawang, ini bisa mempengaruhi. Jadi supply itu ya ini. Suplainya banyak misalnya ke Jakarta, ke Bogor, itu suplainya banyak, harganya jadi turun. Gitu ya. Nah, Bapak itu dengan tadi customer yang telah Bapak buat order pertama kali itu harga sudah mengikat di awal atau ditentukan pada saat itu juga? Nah, kalau untuk vendor dia tetap ada harga min max. Oh, min max ada ya. Tapi kita bisa hitung kan harga minnya itu masih lebih baik daripada harga kita jual ke tengkulak itu. Tengkulak gitu. Ya. Ada juga harga yang flat gitu. Jadi ketika di pasar harganya tinggi, harga flat itu tetap dipakai. Ketika di pasar harganya turun, harga flat itu tetap dipakai juga. Oh, oke. Jadi udah ada kesepakatan seperti apa di awal juga dengan ini sehingga bisa terlindungi ya, Pak ya. Iya. Selain itu, Pak, selain tadi ada ini kan tadi Bapak bicara ini kita menghasilkan ini. Ada by product lain nggak yang bisa menghasilkan tambahan selain tanaman-tanaman utama ini, Pak? Kalau untuk saya, untuk saya sekarang memang fokus di tanaman aja, di pertanian. Ya. Oke. Lalu bagaimana tentang ini, Pak? Ini kan distribusi pengangkutan ke pengangkutan dan lain-lain sampai kemudian itu tiba di tangan konsumen, Pak, konsumen akhir. Itu Bapak yang antar ke sana atau mereka yang ambil? Jadi karena saya kerjasamanya bukan satu vendor doang ya, jadi ada beberapa vendor. Ada 2 vendor, jadi ada yang bisa dijemput langsung di kebun, ada juga yang memang kita antar ke vendor. Oke, terima kasih Prof. Daniel sudah tersambung dengan kita. Salam. Prof. Daniel, terima kasih sudah bersambung dengan kami. Pak, mungkin tadi sempat ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Andrew, Pak. Ada masukan barangkali yang perlu disampaikan kepada beliau dan juga kepada petani kita yang ada di studio, Pak? Baik, tadi saya mau tambahkan yang Pak Sumampo bahwa itu sudah benar. Dan ada penelitian terbaru bahwa dengan menanam tanaman bunga di sekitar kebun, itu akan membantu untuk mengurangi hama. Karena hamanya lebih tertarik untuk masuk ke tanaman bunganya daripada ke tanaman kita. Itu tambahannya. Kemudian untuk sayuran ini, secara akademis, kami membaginya atas 2, yaitu adalah tanaman yang daun-daunan yang mempunyai respirasi tinggi, artinya dia bernafas. Biasanya tanaman yang mempunyai daun-daunan ini bernafas dengan lebih banyak, lebih tinggi, lebih kuat, sehingga menghasilkan paras yang lebih tinggi. Nah, ini mesti kita cermati, karena kalau tidak, dia akan segera bisa merusak tanamannya. Ada lagi yang lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Nah, jadi kalau untuk tanaman yang tadi respirasinya tinggi, itu perlu kita dinginkan. Dan biasanya tadi kalau saya perhatikan dari Pak Tambunan, ini biasa kelihatannya dilakukan oleh vendornya. Mereka karena tadi setelah diantar ke tempat vendornya yang mensortir lagi, baru dikemas. Nah, biasanya dalam kemasannya ini diberi plastik yang diberi lubang, ya, sehingga udaranya bisa oksigen yang diserap oleh tanaman dikurangi, sehingga laju metabolisme tanamannya melambat, dan kemudian karena di supermarket itu biasanya ada pendinginan, sehingga bisa lebih segar tanaman dan lebih lama.
Prof Daniel, sebelum dilanjutkan, Prof, tadi kan Prof sudah bicara tentang sedikit tentang teknologi pengawetan ya, supaya tanaman ini kelihatan segar. Kalau seandainya ada di berapa lama kira-kira tanaman sayur ini bisa tahan sebelum dikonsumsi, Prof, sebaiknya? Nilai gizinya belum terlalu berkurang. Penelitian kami menunjukkan bahwa dengan pengemasan yang baik dan juga pendinginan itu bisa lebih lama. Jadi kalau misalnya brokoli bisa sampai 1 bulan, ya, 1 bulan kalau disimpan ya. Ada juga penelitian saya brokoli waktu itu saya buat ya, tapi kan kami beli brokolinya di pasar bukan di kebun, itu bisa sampai 3 minggu, ya. Jadi itu perlu dilakukan pengemasan sedemikian rupa sehingga laju pernapasan dari si tanamannya ini, si sayurannya ini melambat. Ya, jadi kalau kita melambat seperti manusia, kalau metabolismenya melambat, dia lebih awet ya. Makanya anak-anak kita lihat kalau dia tidur lebih lama, sudah lebih lambat, umurnya lebih panjang. Demikian juga sama dengan tanaman. Kalau kita buat pernapasannya melambat sehingga dia seolah-olah seperti tidur ya. Dia tidur, dia akan lebih awet, lebih segar begitu. Baik, sebelum kita lanjutkan pemirsa, jika ada pertanyaan boleh disampaikan melalui media sosial yang dari Hope Channel ya, bisa dituju, dan tolong dituliskan pertanyaannya dan ditujukan ke siapa supaya nanti para narasumber kita boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Tapi saya ingin lanjutkan dengan Profesor Daniel di sini. Prof, saya baca beberapa tulisan yang Prof tulis ya, saya sempat beberapa, dan sangat menarik. Ada sebuah statement yang saya dengar dari yang lain, dan menurut saya ini benar, bahwa yang menjadi masalah di petani itu adalah bukan sebelum panen, tetapi pasca panen. Ya, kita sangat bagus sebelum panen, tapi pasca panen. Saya tahu Profesor ini adalah khusus di bidang teknologi pertanian ya Pak ya, artinya untuk pengawetan dan lain-lain. Nah, kira-kira ada hal selain yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada hal yang bisa dilakukan oleh petani tradisional kita nggak Pak untuk ini supaya harga ini kan kadang-kadang seperti yang dikatakan oleh beliau tadi ini, bahwa saat harga sekarang ini supply banyak ya, mereka nggak bisa lakukan apa-apa, tidak ada teknik pengawetan dan lain-lain, sehingga mereka harus rela untuk menjual hasil pertanian mereka dengan harga murah karena tadi oversupply sudah. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan petani tradisional kita Pak, selain yang Bapak yang tadi katakan tadi? Kebetulan beliau ini kan harga sudah ditentukan di awal ya, dan packaging juga dilakukan oleh pihak customer yang mereka sudah agree di awal. Nah, tapi bagaimana dengan para petani tradisional kita Pak, yang pada umumnya itu jual ke pasar tradisional? Dan mereka nggak punya pilihan kapan panen ya, seberapa harga yang diberikan oleh tengkulak pada saat itu mereka harus terima itu. Kira-kira ada saran nggak untuk mengatasi hal ini Pak? Iya, penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dan juga oleh kami, itu petani mesti jeli melihat peluang pasar. Jadi jangan temannya nanam cabai, semuanya tanam cabai, maka pada waktu panen, karena waktu panen maka produknya akan banjir ya. Jadi kalau enggak, kita mesti lebih awal dari teman-teman kita atau lebih belakangan, sehingga pada waktu produk mereka sudah habis, kita masih ada produk yang bisa kita jual, di mana kebutuhan masih tetap tinggi, supply-nya sudah menurun, kita masih punya produk sehingga harganya bisa lebih tinggi ya. Jadi ini yang selalu jadi masalah petani adalah oversupply karena mereka nanamnya bersamaan. Jadi kalau misalnya kita punya kelompok tani ya dibagi. Dibagi, ada yang mulai minggu ini, kemudian ada 2 minggu lagi, dan ada 4 minggu lagi, maka produk ini akan stabil supply-nya. Tapi kalau sama-sama, maka pada waktu panen akan terjadi kelebihan supply, dan karena sayuran ini tadi bernafasnya relatif tinggi, maka produknya akan cepat rusak. Pertama cepat rusak itu waktu dia bernafas, dia memakan energi, sehingga bobotnya
beratnya itu akan turun 1 atau 2 hari turun. Kalau sayur, misalnya sayur sawi, ini respirasinya tinggi. Dalam 1 atau 2 hari bisa turun 10% beratnya. Susut. Beratnya Susutnya itu bukan karena ini, tapi karena dia bernapas. Si tanaman itu adalah benda hidup. Jadi walaupun dia dipanen benda hidup, dia masih bernapas. Dia nggak dapat suplai lagi dari akar, dia makan dirinya sendiri. Seperti orang diet berpuasa, beratnya jadi kurus dia. Oke, terima kasih Prof. Di sini ada beberapa pertanyaan ya yang sudah sampai di meja redaksi kita. Di sini ada dari Bapak Amos Sitorus. Ini mungkin pertanyaan kepada Pak Andrew nih. Kira-kira butuh modal awal berapa untuk mulai usaha ini? Wah, itu sekitar aja gambaran Pak. Mungkin dari untuk sekian butuh sekitar berapa gitu? Sekarang ini saya tanam brokoli kurang lebih 4.000 batang. 4.000 batang ya. Itu di seluas berapa itu Pak? Kurang lebih 2.000 meter. Oke, 2.000 meter. Kurang lebih 2.000 meter. Kurang lebih modal itu di 20 juta ya. 20 juta mungkin bisa menghasilkan sekitar berapa itu setelah keluar hasil panennya? Ya, kita harapkan 40 itu ya. Iya, 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Oke, sekitar 20 ya. Jadi Pak Amos tadi dikatakan sekitar 20 juta bisa mulai untuk sekitar berapa batang tadi Pak? Kurang lebih 4.000. 4.000 itu strukturnya itu paling banyak itu di pengolahan tanah ya? Sewa lahannya juga masuk. Itu sudah termasuk sewa lahan ya? Sudah termasuk sewa lahan. Oke. Kemudian ada juga di sini dari Pak Haryanto ya, faktor kegagalan yang pernah Bapak alami dan bagaimana meminimalisasi faktor resiko yang terjadi gitu Pak. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, cuaca ya. Saya pernah gagal di budidaya brokoli. Oke. Itu memang karena daerah yang memang masih baru dan saya belum tahu medannya ya. Masih belajar lah awalnya. Masih belajar, itu di daerah puncak. Jadi ternyata daerah itu ketika musim hujan kabutnya memang sangat tebal dan tetap di daerah situ. Jadi nggak berjalan itu kabut. Jadi pada waktu musim hujan terus, matahari kurang. Jadi itu sebenarnya pertumbuhan sudah bagus, tapi ketika sudah keluar crop brokolinya, bunganya busuk, hitam di tengah, dan itu merata gitu. Nah, jadi untuk menanggulangi itu, untuk tanaman brokoli itu ya kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi pelajaran ke depannya, kita ganti tanaman yang memang cocok, kuat pada waktu musim hujan gitu. Oke, saya ingin ke Pak Marki. Pak Marki tadi ada kegagalan karena faktor cuaca. Bapak ini adalah ahli lingkungan juga, ahli lingkungan pertanian ya. Pak Marki ada, Pak Sumampo ada komentar tentang hal itu, apa yang bisa dilakukan petani jika seandainya ada faktor cuaca, faktor iklim dan lain-lain. Kira-kira ada saran tentang hal ini, Pak? Iya, terima kasih. Jadi saran dari kami kalau misalnya biasanya dia rusak karena faktor cuaca. Jadi kita harus lihat dia punya pola cuaca. Kita harus pelajari pola cuaca. Dan biasanya kejadian seperti itu biasanya kejadian awal-awal kita bertanam. Biasanya kejadian awal-awal kita bertanam, kita belum tahu dia punya pola cuaca di daerah tersebut seperti apa. Lalu kita asal menanam. Jadi pelajari dulu pola cuaca seperti apa, supaya pada saat kita tanam, kita tidak jatuh pada cuaca yang merugikan tanaman itu sendiri. Benar. Jadi itu kita pelajari pola cuacanya dulu seperti itu. Tapi kalaupun kita punya ya mungkin modal yang besar, kita bisa gunakan greenhouse supaya curah hujan bisa kita kontrol dan cahaya matahari bisa kita kontrol. Tetapi untuk petani-petani mungkin yang perusahaan saran saya adalah pelajari pola cuaca di daerah tersebut agar pada saat kita tanam kita tidak jatuh pada cuaca yang merugikan tanaman kita sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya beberapa kali berbincang dengan beberapa petani kita di Sumatera ya Pak ya. Dan memang mereka kebetulan yang mereka tanam itu dari dulu ke dulu itu selalu padi. Ya, nggak ada yang lain. Ketika saya coba men-challenge mereka, kenapa harus padi terus? Kenapa nggak coba tanaman apa kayak yang lain yang berbeda gitu ya? Lalu mereka sebutkan, ya tadi nggak cocok kata mereka, nggak cocok. Lalu kemudian ada hama yang tiba-tiba datang ke misalkan tikus lah dengan inilah. Jadi sehingga akhirnya petani itu
seolah-olah akan terpaku dengan satu jenis produk. Apakah memang begitu atau ada sesuatu yang bisa kita lakukan, Pak? Karena dari segi kami kebetulan dari segi ekonomi mengukur tingkat produktivitas pertanian kita kalau hanya mengandalkan padi yang sudah sebegitu, tidak akan ada pertambahan penghasilan bagi petani tersebut kecuali mereka membuat pilihan-pilihan seperti yang tadi. Saya tertarik seandainya ada tanaman-tanaman tiga bulanan lain selain bagi petani, saya kebetulan anak petani sawah gitu ya. Apakah ada jenis yang lain yang bisa ditanam, Pak, yang kira-kira cocok untuk iklim Indonesia secara umum, tapi dalam waktu 3 bulan dapat menghasilkan, Pak Marky? Atau mungkin Pak Marky dulu, nanti barangkali ada ide dari Pak Profesor Daniel nanti. Jadi memang sebaiknya kalau kita menanam dalam satu lahan tertentu, ada baiknya bergantian. Kita ganti tanaman, setiap musim tanam kita ganti supaya tidak monoton suatu tanaman menyerap suatu unsur hara tertentu. Nah, misalnya begini, padi. Kalau kita tanam padi 2-3 kali kita tanam padi, kita bisa seling dengan bertanam kedelai. Kita selingan dengan bertanam kedelai. 3 kali padi, sekali kedelai, dan seterusnya. Seperti itu diulang seperti itu. Ada di wilayah kita di daerah Bolak Mongondo itu seperti itu yang mereka praktekkan. Jadi 3 kali mereka bertanam padi, kemudian mereka bertanam kedelai. Jadi selain padi, kedelai yang mereka tanam. Oke, Pak Prof Daniel, saya tertarik dengan yang Pak Prof Daniel tadi katakan bahwa tadi bicara tentang oversupply dan hubungannya dengan tadi pilihan petani yang tadi, dan apakah kira-kira memungkinkan ya seandainya misalkan seorang petani sawah padi misalkan, kalau seandainya dia misalkan merubah tanaman padi ini ke tanaman 3 bulan hortikultura seperti ini, apakah kira-kira itu tidak akan mengganggu, akan muncul kemudian hama-hama lain yang kemudian hanya menyerang tanaman ini, Pak? Sebetulnya seperti kata Pak Sumampo, itu lebih dianjurkan karena tanahnya itu perlu kita beristirahat. Jadi kalau misalnya tanaman padi 2 kali atau 3 kali padi sudah 1 tahun, itu hampir 1 tahun, itu sebahagian dalam tanah sudah mulai ada racun atau zat-zat lain yang lebih berbahaya. Nah, ini mesti kita berhentikan. Kedua, juga hama. Pada waktu pertama kali kita tanam padi, hamanya itu sudah mulai ada. Kemudian yang kedua, dia lebih banyak. Begitu kita berhentikan, hama padinya berhenti, sehingga dia pada waktu yang sudah biasa menyerang padi, dia tidak menyerang tanaman. Jadi memang dianjurkan palawija ya, palawija yang 3 bulanan, sehingga nanti setelah 3 bulan siklus padi bisa berjalan lagi. Dan tentu perlu pengaturan pengairan, karena sawah kan, kalau untuk padi biasanya sawah itu airnya perlu dikeringkan dulu tanahnya, diberi waktu jeda agar si jerami dan akar-akar padi di bawahnya mati sekitar 2 minggu, kemudian baru dilakukan pengolahan dan penanaman, sehingga tanahnya sudah siap untuk ditanam dengan palawija. Baik, terima kasih Prof. Kita coba masuk ke pertanyaan berikut. Ini ada dari Pak Pertin Samosir. Apakah tanaman yang Pak Endro lakukan juga menggunakan pestisida gitu, Pak? Berbahaya nggak itu kira-kira bagi kami para konsumen akhir ini? Jujur saya menggunakan pestisida, tapi kita sebelum masa panen itu paling tidak 2 minggu sebelum panen itu kita tidak lakukan penyemprotan. 2 minggu sebelumnya. Jadi yang saya tahu dalam waktu kurang lebih 2 minggu residu kimia sudah menurun gitu. Jadi aman ya, Pak ya? Kalau aman tidak amannya ya kembali ke kita yang konsumsi ya. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada satu pertanyaan buat Profesor Daniel ini dari Bapak Tanto Saputro ya, dari YouTube pertanyaannya. Selamat malam Prof, mantap programnya. Mau tanya Pak Prof, untuk pengiriman keluar kota paling aman seperti apa kemasannya sehingga tidak membuat tanaman tersebut cepat busuk? Terima kasih, dari Bapak Tanto Saputra. Wah, ini sama-sama Saputra ini pada sebetulnya perlu dilihat dulu produknya apa, karena beda produk beda kita perlakuannya. Tapi secara umum kita katakan bahwa produk itu perlu mempunyai suhu yang relatif rendah.
ya, supaya menurunkan panas, cepat panas respirasi, gerah dia, ya, gerah kita perlu pendinginan. Jadi kemudian sebelum dikirim sudah bersih, ya, sudah bersih, kemudian dikemas dalam kantong plastik yang diberi lubang, ya, diberi lubang atau diberi cara dia bernafas sehingga dia masih bisa bernafas, menghirup oksigen dan meningkatkan CO2 yang ada di dalamnya, tapi CO2-nya masih bisa lepas, tidak boleh terus terlampau tinggi di dalamnya. Nah, ini ada seninya di dalam membuat lubangnya ini, sehingga konsentrasi oksigennya itu sekitar 3 ke 5% dan konsentrasi CO2-nya sekitar 7% di dalamnya, ya, sehingga dia akan tidur, tanamannya tidur dan umurnya relatif lebih panjang. Tentu perlu juga diperhatikan cahaya, ya, karena cahaya juga mempercepat pembusukan. Oleh karena itu kalau dibawa biasanya diberi dalam tempat yang gelap. Oke, makasih Prof. Ini ada juga pertanyaan mungkin ditujukan kepada Prof. Daniel, tapi nggak tahu apakah ini tentang ini keasaman tanah. Untuk mengurangi keasaman tanah cara yang alami dan murah bagaimana caranya katanya. Nanti barangkali bisa ditambahkan oleh Pak Marky. Ya. Tapi kita ke Prof. Daniel dulu tujuannya. Ya Pak Prof. Ya, ini memang sudah masih dilema, ya. Yang paling murah meriah itu ya beli kapur. Dolomit. Ya, dolomit, ya, kapur dolomit. Walaupun sekarang kelihatannya harganya sudah mulai naik. Dan ini biasanya tanah-tanah masam ini ada pada dataran-dataran rendah. Ya, dataran rendah yang pH-nya tinggi dan biasanya kandungan besi dalam tanah itu juga relatif tinggi, ya. Kalau kita ada di dataran agak tinggi, ya, itu mungkin tidak masalah karena waktu hujan itu akan tercuci. Tetapi di dataran rendah ini menjadi masalah. Oleh karena itu perlu diberi pengapuran. Dan ini merupakan kos yang agak lumayan bagi petani di dataran rendah, ya, karena harga dolomit juga relatif tidak murah. Ya. Jadi waktu pengolahan tanah itu dicampurkan ke dalam tanah. Mungkin Pak Sumampo bisa tambahkan. Iya, memang masalah pH tanah itu memang banyak masalah di dataran rendah. Contoh kasusnya seperti ini. Kalau kita mau tanam setelah kita tanam padi 3 kali, lalu kita mau robah ke tanaman palawija. Biasanya masalahnya adalah masalah pH tanah yang rendah. Nah, masalah pH tanah yang rendah. Memang cara yang paling umum dilakukan adalah penambahan kapur atau dolomit. Seperti itu yang Prof bilang tadi. Ya. Kapur itu sekarang harganya sudah semakin mahal ya, Prof. Jadi perlu biaya ekstra untuk menetralkan keasaman tanah. Biasanya kalau di dataran rendah, biasanya pH-nya sudah 5,5, kita mesti naikkan lagi itu agar cocok dengan palawija yang akan kita tanam. Jadi cara yang paling umum adalah kita menambahkan kapur. Seperti itu. Jadi perlu biaya ekstra untuk itu. Baik, terima kasih Prof. Dalam waktu singkat, kalau seandainya untuk tanaman di daerah gambut itu kira-kira tanaman palawija apa yang paling cocok tuh? Pada saat sekarang ini teman-teman saya di Universitas Sriwijaya lebih mengembangkan ke Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Waktu singkat. Sumampo silakan. Silakan, Prof. Oke, jadi kawan-kawan kita lebih banyak ke buah melon, ya, semangka. Jadi mereka sekarang di daerah Pasang Surut itu sudah bisa tanam padi 2 kali, dan pada waktu ini kemudian diselingi dengan semangka ya. Semangka ya. Karena relatif, ya, semangka. Walaupun sebetulnya kurang cocok ya, karena daerah Pasang Surut itu keasamannya itu relatif tinggi, jadi artinya kalau pH-nya relatif rendah, sehingga perlu biaya ekstra untuk menaikkan pH-nya sebelum ditanami tanaman yang 3 bulan ini tadi, hortikultura khususnya dataran rendah. Baik,
Terima kasih. Kita sudah mendekati di bagian akhir nih Pak ya. Saya ingin ke Pak Andrew di bagian akhir ini. Pak Andrew, ini kan situasi pandemi nih Pak ya. Iya. Ini Bapak sebagai petani kira-kira terdampak nggak Pak dengan dampak pandemi ini? Dari segi harga maupun dari segi produksi, atau kira-kira terdampak nggak Pak? Pastinya terdampak juga ya. Apalagi di awal-awal pandemi itu kita sudah siapkan memang bahan baku yang ke restoran, kemana kan. Tapi kan restoran tutup, di Jakarta tutup. Jadi memang order itu sama sekali tidak ada. Jadi memang ya sudah, barang jadi tidak di... Kalau harga gimana? Turun apa atau naik justru di pandemi ini? Kalau harga ya stabil sih. Stabil ya. Karena sudah ada perjanjian di awal. Sudah ada perjanjian di awal. Oke. Baiklah pemirsa, waktu kita sudah tinggal sedikit di sini. Sebagai kesimpulan, tadi ingin kita beritahukan bahwa teknologi alternatif pertanian menjadi salah satu masih tetap menjadi primadona di di negara kita. Ini terbukti beliau ini adalah juga tadinya dari bekerja swasta, tapi kemudian oleh karena alasan tertentu yang beliau hadapi, beliau kemudian beralih ke ke pertanian, dan puji Tuhan menurut beliau bahkan dia dapat gaji penghasilan lebih besar daripada menjadi seorang engineer ya. Wah, ini luar biasa. Dan memang kita perlu belajar tentang pertanian ini gimana dapat menghasilkan. Terima kasih juga kepada Pak Profesor Daniel Saputra. Kita masih akan ada program ini Pak ya minggu-minggu depan ya Pak ya. Juga Pak Marki, kita juga ada kerjasama nanti. Terima kasih dengan satu dosen dari IPB juga akan bersama dengan kita pada program-program lanjutnya. Saudara pemirsa, terima kasih telah bersama dengan kita. Bersamalah dengan program ini setiap hari Selasa minggu depan pada jam dan waktu yang sama. Kita akan juga mengadakan program yang sama untuk pemberdayaan umat khususnya di bidang pertanian dan jenis-jenis usaha lainnya. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Prof, terima kasih. Pak Marki, Prof Daniel, Pak Andrew. Ya, terima kasih, sama-sama. Tuhan memberkati. Terima kasih.